Oke, eh, s- selamat malam. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Ya. Oke, kita mulai aja ya untuk menyelesaikan yang geriatri pada malam hari ini. Kita lanjut ke soal yang paket kedua. Anjuran apa yang disarankan pada anak penderita untuk mencegah berulangnya kondisi penderita? Perempuan 62 tahun tidak mau makan sejak 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu batuk, diawali batuk kering, kemudian 1 hari terakhir dahak warna kuning. 5 hari sebelumnya cucunya yang masih SD berkunjung ke rumah dalam rangka liburan. Dan cucunya batuk pilek. Tensinya 140/90, GDS-nya 205, ada ronki kasar pada parakardial kanan. Jadi kemungkinan ini pneumonia. Nah, apa yang disarankan untuk mencegah berulangnya kondisi pasien, mencegah pneumonia? Nah, ini teman-teman 100% menjawabnya yang B. Jadi menyarankan agar penderita imunisasi influenza 1 kali per tahun dan imunisasi pneumokokus 1 kali per dosis. 1 kali dosis. Ya, ini jawabannya betul ya. Jadi ini mengingatkan bahwa sud- eh, terkait jadwal imunisasi dewasa yang dikeluarkan oleh PAPDI tahun 2025. Ya, ini rekomendasinya. Hati-hati di sini bahwa terkait vaksinasi pneumokokal itu ada agak banyak ya. Ada berupa pneumokokal konjugat ya, PCV 13, PCV 15, PCV 20, ataupun pneumokokal yang polisakarida PPSV 23. Nah, di sini yang perlu teman-teman lihat bahwa untuk PCV 13, 15, 20 itu bisa diberikan pada usia dewasa 19 tahun ke atas. Sementara pada PPSV 23 itu biasanya rekomendasinya pada usia 50 tahun ke atas. Gitu ya. Sementara kalau influenza atau flu itu diberikan pada usia 19 tahun ke atas. Nah, sekarang untuk ke influenza. Jadi kalau influenza vaccination itu disarankan, dianjurkan untuk semua orang dewasa setiap 1 kali per tahun. Tuh ya. Eh, jangan lupa bahwa vaksin influenza juga bisa diberikan pada semua ibu hamil. Lalu yang kedua terkait vaksinasi pneumokokal. Nah, tadi ya vaksinasi pneumokokal itu ada yang konjugat PCV 13, 15 atau 20 sama yang polisakarida itu PPSV 23. Nah, sekarang kalau yang 13, 15, 20 bagaimana cara pemberiannya? Intinya adalah kalau misalnya pasien belum pernah diberikan vaksinasi pneumokokal, ya mau itu 13, 15 atau 20, maka bisa diberikan. Nah, yang mana? Nah, yang pilihannya adalah itu ya sebenarnya bebas sih. Jika dia belum pernah dikasih semuanya. Nah, eh, tetapi nanti harus ada beberapa pertimbangan. Kalau misalnya teman-teman mau memberikan PCV 13 ataupun 15, ya. Jadi oke kita kasih PCV 13 atau 15. Maka bisa teman-teman berikan. Nah, catatannya, sebentar aku tuh mau ngomong apa sih? Jadi intinya dia bisa mau dikasih apapun, 13, 15 atau 20, ya bebas. Nah, tapi nanti hati-hati untuk kelanjutannya ke PPSV 23. Kalau misalnya teman-teman kasih yang PCV 13 atau 15, maka
eh, berikutnya mau dikasih PPSV 23 itu paling cepat jedanya itu 8 minggu gitu ya atau 2 bulan tuh ya. Itu apabila mendapatkan vaksin PCV 13 atau 15 maka lanjutkan PPSV 23 paling cepat 8 minggu. Tetapi kalau misalnya dia itu sudah pernah diberikan PPSV 23 dulu, ya, maka mau dikasih PCV 13 atau 15 atau 20, maka dikasih jarak 1 tahun. Gitu. Itu isi yang penting. Jadi pokoknya eh, logikanya kalau misalnya lebih awal PCV 13 atau 15, terus dia mau ke PPSV 23, itu kan kayak dari angkanya aja udah urut. Maka dia Pak cepet, dia 8 minggu bisa diberikan. Nah, tetapi kalau misalnya yang 23 dulu dikasih, udah pernah dikasih, baru mau PCV 13 atau 15, maka kasih jarak 1 tahun. Tuh ya. Kalau misalnya teman-teman kasih PCV 20, sebenarnya eh, tidak perlu dikasih lanjutan PPSV 23. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba dibayangkan dulu ya. Soalnya ini beberapa pernah keluar di soal. Jadi pokoknya kalau misalnya belum pernah dikasih, ya udah kita kasih bebas PCV 13 atau 15 atau 20. Kalau kita kasih PCV 13 atau 15, maka berikutnya bisa kita kasih PPSV 23 dengan jarak paling cepat 8 minggu. Tetapi kalau misalnya kita kasih PCV 20, ya udah nggak perlu harus dikasih PPSV 23 sebagai lanjutan. Kalau misalnya pasien sudah dikasih PPSV 23, maka kalau mau dikasih PCV 13 atau 15 atau 20, maka dikasih jarak jarak 1 tahun. Mas nanya Mas. Mm-mm. Nah, tadi kalau berarti kalau posisinya pasien itu belum pernah divaksinasi, terus ada pilihan 13, 15 sama 20, berarti berarti paling baik yang 20 ya? Jadi biar nggak perlu PPSP lagi. Nah, iya sih. Jadi sebenarnya tuh kan angkanya tuh kan merujuk kepada ini ya. Apa sebanyak apa banyak apa jenis jenis kemungkinan yang di cover ya sebenarnya ya. Jadi makanya sebenarnya kalau dia sudah 20 maka maka dia ya mungkin lebih oke 20 ya karena dia kan udah 20 jenis sudah bisa mengcover. Memang cuma yang PCV 20 itu dia memang mahal dibandingkan PPSV 13 ataupun 15. Tapi kalau mau 20 ya nggak apa-apa. Tapi dia jauh lebih mahal dan kayaknya nggak semua itu ada gitu. Boleh, boleh, boleh. PPSV 20 apa yang PCV 20 nggak apa-apa. Makanya di sini yang PPSV 23 pun itu kan dia direkomendasikan pada usia 50 tahun ke atas karena dia itu apa ya, ya lebih mengcover yang dalam tanda kutip yang atipikal yang biasanya dia menyerang orang-orang yang imunnya lebih jelek gitu. Kalau mau pakai PCV 20 nggak apa-apa. Setauku dia harganya itu bisa sampai jutaan soalnya. Kalau yang PCV 13, 15 itu masih hitungan ratusan ribu gitu. Ya intinya nggak apa-apa sih. Ini makanya ada catatan juga ya. Pada individu yang telah mendapatkan 13 atau 15, mungkin mau kasih PCV 20 dapat diberikan minimal 1 tahun. Tapi kalau mau sekalian PPSV 23, ya itu bahkan dalam waktu 8 minggu. Gitu Mas Reski. Jadi nggak apa-apa sih mau PCV 20 gitu. Oke Mas. Ya. Hmm. Oke ya, itu ya. Jadi nanti yang penting teman-teman hafalin urutan urutannya ya. Ya.
Sehingga jawabannya betul yang B. Oke. Soal nomor 2. Diagnosa dan terapi primer yang sesuai untuk kasus wanita 77 tahun tidak bisa menahan kencing sejak 2 minggu lalu, terutama ketika batuk dan bersin. Tidak bisa menahan kencing berarti kan inkontinensia urin. Ketika batuk dan bersin, berarti dia tipe yang Stres. 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 Ya, inkontinensia urin ada berapa jenis? Ada berapa jenis? 4 ya. Sesuai PABG. Ada stres, terus Mm-mm. urgensi, terus Mm-mm. apa namanya, Now. 4, 5 ya jadinya, sama Overflow. overflow, Mm-mm. satu Betul, lagi ada 3. apa lagi kemarin ya, Mm. Yang terus-menerus keluar. Oh, iya, memang continuous agak ya. aneh ya. Mm-mm. Betul, ada 5 ya. Jadi memang sesuai dengan PABG ataupun Perkina bahwa ada yang tipe stres, tipe urgensi, tipe overflow, tipe campuran, sama tipe continuous. Gitu. Jadi bukan yang ke arah apa ya itu ya intinya kalau yang memang kita pakai gitu. Nah, terus berarti ini merupakan inkontinensia urin tipe stres ya. Nah, mau yang A atau C jawabannya? Ah, Heeh. Jadi memang terapi primer latihan Kegel ya paling sesuai. Karena memang ini merupakan apa modifikasi merupakan bagian dari tata laksana terapi behavioral untuk inkontinensia urin gitu. Dan itu merupakan latihan otot dasar panggul. Tapi ingat bahwa Kegel itu merupakan terapi behavioral untuk pasien dengan status fungsional yang mandiri. Dan sebelum melakukan latihan otot dasar panggul ini harus diperiksa dulu dengan satu jari untuk memastikan kontraksi otot dasar panggul. Pertimbangkan stimulasi elektrik jika otot dasar panggul tidak dapat kontraksi secara aktif. Betul, jadi jawabannya adalah yang A, ya. Kalau tipe urgensi, ya, tipe urgensi itu terapi behavioralnya pakai apa? leader training. Sip bladder training ya. Kalau yang inkontinensia urin tipe urgensi itu paling oke pakai bladder training. Bisa juga dengan Kegel, tapi memang dia di, di, di PUBG dikatakan memang lebih dominan pakai bladder training. Termasuk yang tipe campuran gitu. Oke, itu ya. Nanti silahkan dibaca, diingat-ingat, karena ini juga sering keluar di soal. Terus untuk obat-obatannya memang harus hati-hati ya, bahwa obat-obatannya bergantung ke tipe inkontinensia urin. Kalau tipe yang tekanan maka atau stres maka dia duloxetin atau pseudoephedrine. Kalau dia tipe urgensi, nah tipe urgensi itu yang ada yang agonis beta 3 seperti mirabegron, antimuskarinik ya seperti tolterodin, oksibutinin. Terus kalau misalnya dia tipe urgensi pada laki-laki ya ada pertimbangan itu diberikan antagonis alfa adrenergik ataupun inhibitor 5 alfa reduktase yang nanti itu kemungkinan juga berhubungan dengan BPH. Jadi memang pada kondisi BPH dia itu memang ada pembesaran prostat. Jangan hanya menganggap BPH itu menyebabkan inkontinensia urin tipe overflow, tetapi dia juga menyebabkan si dinding detrusor di vesika urinarianya itu menjadi gampang terangsang. Jadi dia akan berhubungan dengan
urgensi juga gitu. Makanya obat-obatannya juga mirip. Ya, nanti kalau dia tipe yang urgensi, yang spesial itu dia dapat diberikan antagonis alfa adrenergik seperti tamsulosin, terazosin, ataupun inhibitor 5 alfa reduktase seperti finasterid atau dutasterid. Nanti untuk BPH kita akan pelajari lebih detail di soal berikutnya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Inkontinensia urin tipe stres, terapi primernya latihan Kegel. Soal nomor 3, kondisi pasien tersebut merupakan laki-laki 78 tahun, 3 bulan terbaring karena infak cerebri multiple. Sering menemukan 1 atau 2 potong feses yang sudah berbentuk di tempat tidur dan biasanya setelah minum air panas atau setelah makan. Nah, kondisi ini merupakan apa? 75% atau 3 dari 4 yang menjawab itu adalah inkontinensia alvi neurogenik. Sementara 1 menjawab inkontinensia alvi akibat konstipasi. Nah, apa ini? Nah, ini merupakan topik yang masuk dalam bab konstipasi dan inkontinensia alvi. Nah, nanti silahkan dibaca. Memang beberapa soal ini juga pernah keluar. Kalau untuk konstipasi, harus teman-teman bedakan dengan inkontinensia alvi. Jadi kan kalau konstipasi secara rafiah tuh intinya dia kan sulit buang air besar. Sementara kalau inkontinensia itu tidak bisa ditahan. Ya, kayak inkontinensia urin gitu. Nah, di sini bedanya dia feses, tidak bisa menahan feses. Jadi dia ada keluar feses. Nah, itu yang mendasari inkontinensia. Nah, kita masuk ke konstipasi. Jadi intinya kalau konstipasi adalah suatu kondisi hmm, kondisi intinya ya sulit buang air besar. Berdasarkan per definisi itu ya ada yang disebut sebagai konstipasi fungsional sama konstipasi karena penundaan keluarnya feses pada muara rektosigmoid. Kalau konstipasi fungsional itu memang ada kriterianya, ya. Di sini memang dikatakan minimal 1 tahun. Ada beberapa yang menyebutkan minimal 3 bulan atau minimal 6 bulan gitu. Tandanya apa? Biasanya fesesnya keras, dia harus mengedan, rasa tidak tuntas, BAB kurang dari 2 kali per minggu. Sementara kalau definisi berdasarkan penundaan pada muara rektosigmoid, maka biasanya itu adalah definisi konstipasi memerlukan waktu untuk BAB-nya itu lebih lama. Atau untuk mengeluarkan feses harus dibantu oleh jari. Gitu ya. Nah, terus bagaimana patofisiologi konstipasi? Untuk patofisiologi konstipasi itu ada banyak faktor ya, ada intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Nah, yang sering keluar di soal itu intinya adalah terkait mekanisme intrinsik disfungsi dari kolon. Nah, salah satunya intinya adalah perubahan patologis pada area rektum. Yang pertama adalah diskesia rektum. Nah, diskesia rektum adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tonus dari rektum, dilatasi rektum, gangguan sensasi rektum, dan peningkatan ambang kapasitas. Jadi intinya adalah kan ketika buang air besar itu kan ada refleks dari regangan rektum. Ketika rektum teregang, maka dia akan muncul rasa ingin buang air besar. Nah, pada diskesia rektum ini dibutuhkan lebih besar regangan rektum untuk menginduksi refleks relaksasi dari sfinkter eksterna dan interna. Sehingga pada kondisi ini, kalau kita colok dubur pasien dengan diskesia rektum,
sering ketemu impaksi feses yang tidak disadari karena dorongan BAB sudah tumpul gitu. Nah, biasanya ini sering dijumpai pada penderita demensia, imobilitas, atau sakit daerah anus dan rektum. Itu adalah dyskinesia rektum. Sementara itu yang kedua adalah disinergia pelvis. Kalau disinergia pelvis adalah kondisi kegagalan untuk relaksasi otot puborektalis dan sphincter anus eksterna saat BAB. Jadi ini intinya dia itu kontraksi terus. Sehingga perlu diperiksa manometrik untuk menunjukkan peningkatan tekanan pada saluran anus saat mengejan. Jadi ada disinergia pelvis. Sementara itu, yang ketiga adalah peningkatan tonus rektum. Jadi kalau peningkatan tonus rektum ini kesulitan mengeluarkan feses yang bentuknya agak kecil. Biasanya sering ditemukan pada kolonnya yang spastik. Jadi dia kolonnya tuh spasme seperti pada IBS yang tipe konstipasi. Gitu dah. Jadi pokoknya di sedikit dihafalkan bahwa gangguan intrinsik dari kolon itu bisa berupa diskesia rektum, disinergia pelvis, ataupun peningkatan tonus rektum. Ya, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Memang agak mirip-mirip ya, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Oke, nanti ini bisa dibaca. Terus apa aja terapinya? Terapinya bisa berupa terapi non-farmakologi seperti latihan usus besar, diet, olahraga. Terus kalau farmakologis nanti dia bisa berupa pemberian golongan pencahar yang ada 4 tipe. Biasanya berupa tipe yang bekerja dengan memperbesar dan melunakkan massa feses, bisa berupa golongan osmotik yang tidak diserap, bisa yang tipe merangsang peristaltik, dan lain-lain. Dah, itu adalah konstipasi. Nanti bisa teman-teman baca ya. Kayaknya nggak pernah keluar di soal sih obatnya. Terus yang berikutnya adalah inkontinensia alfi. Nah, kalau inkontinensia alfi itu yang harus teman-teman tahu, inkontinensia alfi intinya dia tidak bisa menahan buang air besar. Nah, inkontinensia alfi disebabkan etiologinya dibagi jadi 4. Yang pertama, inkontinensia alfi akibat konstipasi. Yang kedua, inkontinensia alfi simptomatik yang berhubungan dengan penyakit pada kolon. Yang ketiga, inkontinensia alfi akibat gangguan kontrol persarafan. Dan yang keempat, inkontinensia alfi karena hilangnya refleks anal. Nah, yang pertama tadi, inkontinensia alfi akibat konstipasi, ini intinya batasannya memang dikatakan masih belum jelas. Jadi yang dikatakan inkontinensia alfi memang akibat konstipasi, jadi dia tuh konstipasi lama-kelamaan dia tidak bisa menahan terus akhirnya keluar. Nah, ini secara teknis yang dinamakan konstipasi, obstipasi itu kalau BAB-nya kurang dari 3 kali per minggu. Padahal tadi penjelasannya sebelumnya kurang dari 2 kali per minggu ya. Masih belum jelas ya. Ya, itu kalau misalnya inkontinensia alfi akibat konstipasi. Terus yang apa yang bisa kita temukan di sini biasanya adalah dapat kita temukan seperti skibala. Nah, skibala bisa kita temukan dari pemeriksaan fisik tuh. Terapinya nanti bisa teman-teman baca. Terus yang kedua adalah inkontinensia alfi simptomatik. Kalau inkontinensia alfi simptomatik ini intinya dia adalah inkontinensia alfi yang disebabkan beberapa patologis yang dapat menyebabkan seperti diare ya. Hmm, hmm, hmm. Biasanya misalnya
karena gastroenteritis, divertikulitis, proktitis, kolitis iskemik, kolitis ulceratif, karsinoma kolon rektum, dan lain-lain. Ya, itu simptomatik. Intinya dia ada penyebabnya, ya, penyakitnya. Yang ketiga, inkontinensia alveolorogenik akibat gangguan fungsi menghambat dari otak atau korteks cerebri saat terjadi regangan atau distensi rektum. Nah, karena memang proses normal dari defekasi itu kan melalui refleks gastrokolon. Makanya beberapa menit setelah makanan sampai di lambung atau gaster akan menyebabkan pergerakan feses dari kolon descending ke arah rektum. Nah, nanti distensi rektum akan diikuti relaksasi dari sphincter interna. Nah, pada usia lanjut dan pada pasien dengan penyakit cerebrovaskular atau stroke, maka akan ada kehilangan kemampuan untuk menghambat proses defekasi. Maka dari itu karakteristik inkontinensia alveolorogenik ini berupa s- ini tampak pada penderita infak cerebri multiple atau penderita demensia. Gambaran klinisnya ditemukan satu atau dua potong feses yang sudah berbentuk di tempat tidur dan biasanya setelah minum panas atau makan. Jadi kan biasanya kalau orang minum panas atau dia makan, maka kan dia akan merangsang refleks gastrokolon tadi secara fisiologis. Nah, refleks gastrokolon dia akan merangsang si kolonnya itu mengalami pergerakan dari kolon descendant hingga ke rektum. Nah, setelah itu dia kan, tapi kan akan ada mekanisme otak untuk menahan supaya dia tidak keluar BAB sebelum waktunya. Nah, tetapi pada pasien-pasien yang stroke atau demensia, refleks ini menjadi hilang dari otak, penghambatan dari otak. Sehingga mungkin dia sudah berbentuk, akhirnya dia keluar sendiri. Ketemu 1 sampai 2 potong di kasur. Ya. Terakhir yang keempat adalah inkontinensia alvi akibat hilangnya refleks anal. Kalau inkontinensia alvi akibat hilangnya refleks anal ya itu biasanya disertai kelemahan otot-otot di daerah anal. Itu aja sih. Ya, dah. Sehingga jawabannya A, B, C, D, E yang C. C ya. Sip, inkontinensia alvi neurogenik. Kalau simptomatik kan dia karena suatu kesakitan. Kalau misalnya dia akibat konstipasi, maka pasti ada kata kuncinya sebelumnya dia sulit buang air besar 2 kali dalam seminggu dan lain-lain. Sementara di soal kata kuncinya dia menderita infak cerebri multiple. Selain itu dia ketemu 1 atau 2 potong feses yang sudah terbentuk di tempat tidur. Biasanya setelah minum air panas atau makan. Oke, kita lanjut ke soal paket terakhir. Sampai sini ada yang mau dikonstipasi. Ada yang mau dikonfirmasi? Aman ya? Oke, kita lanjut ke paket yang terakhir ya. Pemeriksaan selanjutnya yang Anda usulkan, laki-laki 70 tahun, eh, konsultasi ya bersama istrinya. Menurut istrinya, pasien lebih lemah dalam 3 minggu terakhir. Aktivitas pasien hanya di sekitar rumah, pasien sudah tidak bekerja. MNA-nya 19. Pada awal screening, Anda melakukan tes kecepatan berjalan, hasilnya 0,9 meter per menit. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang Anda usulkan, teman-teman menjawabnya adalah C, kekuatan genggam tangan. Nah, ini memang agak luas ya. Jadi ini pasien geriatri, dia tampak lebih lemah. Terus dia MNA-nya 19, tes kecepatan berjalannya 0,9. Nah, ini memang kalau ada soal-soal tampilan klinisnya geriatri, lemes, ini memang dia mungkin mengarah ke arah sarkopenia, atau bisa juga nanti mengarah ke frailty, atau misalnya gagal pulih ya. Tapi biasanya kalau gagal pulih itu biasanya setelah
suatu kondisi akut tertentu. Nah, oke. Jadi memang ini kalau kita ngomongin, sekarang kita masuk ke yang pertama itu adalah sarkopenia. Jadi sarkopenia adalah salah satu topik yang memang harus dihafalkan karena dia juga sering sekali keluar di soal geriatri. Sarkopenia itu kondisi di mana massa otot turun, ya, plus penurunan kekuatan otot dan atau performa fisik. Jadi di sini ada 3 komponen yang harus teman-teman tahu untuk mendiagnosis seseorang itu sarkopenia atau tidak. Yang pertama, memang dia harus ada penurunan massa otot yang biasanya ditandai dengan ASM yang rendah. ASM itu adalah apendikular, intinya dia apa sih? Apendikular, pokoknya Appendicular otot. skeletal muscle. Oh, ya betul. Apendikular skeletal muscle index, ya apa-apa itu ya. Apendikular skeletal muscle ya. Nah, itu dia rendah. Plus kekuatan otot yang rendah dan atau performa fisik yang rendah. Nah, masing-masing itu ada beberapa pemeriksaan untuk menilainya. Nah, sebelum ke arah sana, memang yang kita harus tahu bahwa sarkopenia ini sudah mulai terjadi ketika umumnya usia di atas sama dengan 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, manusia akan mengalami penurunan massa otot 8% setiap dekade hingga 70 tahun. Di atas 70 tahun, massa otot akan turun lagi lebih besar, yaitu 15% setiap dekadenya. Itu massa otot. Bagaimana dengan kekuatan otot? Dia juga turun. Nah, di atas 40 tahun hingga usia 70 tahun, kekuatan tungkai itu akan turun 10 hingga 15%. Di atas 70 tahun, kekuatan otot turun 25 hingga 40%. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Nah, pada kasus sarkopenia, penurunan ukuran dan jumlah serabut otot itu terutama berdampak pada otot tipe 2 atau yang fast twitch dibandingkan tipe 1 yang slow twitch. Jadi memang otot eh, otot skelet ya, terutama memang dibagi jadi 2, yaitu adalah fast twitch sama yang slow twitch. Yang tipe 1 itu namanya slow twitch ya. Dia ini biasanya sifatnya aerobik, berwarna merah, high blood supply, jadi dia memang aliran darahnya banyak, tetapi memang memang aliran darahnya banyak karena dia banyak mengandung kapiler dan banyak mengandung mitokondria. Ini banyak pada ya yang maratoner, maraton lah intinya. Dan dia cirinya adalah gampang capek intinya. Tuh, karena dia membutuhkan oksigen yang aerobik gitu. Sementara kalau yang tipe 2 itu yang dia serabut ototnya itu yang fast twitch ya. Jadi biasanya dia itu sedikit mengandung kapiler, dia sedikit mengandung mitokondria, dia itu dia tuh yang tipe 1 tuh yang fatigue-nya slowly, sementara kalau yang tipe 2 ini yang justru dia fatigue-nya cepat ya, dan dia warnanya pucat, dan dia ini biasanya kalau dia anaerob ya, jadi ketika orang sprinter gitu ya, yang menggunakan fast twitch fiber ini gitu. Nah, kalau yang slow, sorry sorry, ya itu adalah, jadi kalau si sarkopenia itu lebih mempengaruhi serabut otot yang tipe 2 ya, tuh. Nah, seseorang yang sarkopenia itu dia faktor resikonya adalah 4D.
drug diabetes mellitus, disease, sama defisiensi. Ya, nanti masing-masing itu bisa teman-teman baca di sini. Ya, itu aja. Nah, sekarang yang penting adalah untuk algoritma diagnosis. Nah, algoritma diagnosis dari sarkopenia ini mutlak banget dihafalkan karena memang kita mengacu kepada Asian Working Group on Sarcopenia atau AWGS tahun 2019. Jadi, kita bisa berangkat dari kecurigaan screening ya. Biasanya itu kan di primary healthcare atau community preventive service setting. Jadi pasien yang tidak memiliki pasien yang tidak menunjukkan gejala. Sehingga memang kita harus temukan kasusnya, case finding. Dengan apa? Biasanya dengan calf circumference. Jadi adalah lingkar betis. Kalau laki-laki di bawah 34, kalau perempuan di bawah 33. Atau menggunakan beberapa kuesioner seperti SARC-F ataupun SARC-CALF. SARC-F di atas sama dengan 4, SARC-CALF di atas sama dengan 11. Kalau intinya salah satu saja dia positif, maka kita temukan kasus nih, case finding. Nah, kita harus assess dengan pemeriksaan kekuatan otot atau physical performance. Ya. Nah, kekuatan otot itu biasanya kita lakukan dengan kekuatan hand grip. Ya. Hand grip ini harus dihafalkan. Laki-laki yang intinya dia mau ke arah sarkopenia, maka dia kurang dari 28. Kalau perempuan kurang dari 18. Ingat-ingat, cowok otomatis kan lebih gede tuh ya. Dia kurang dari 28 kilo, kalau cewek kurang dari 18 kilo. Itu hand grip strength. Kalau itu sebenarnya punya kayak itu ada alatnya kok yang apa? Mungkin kayak yang mirip-mirip kayak yang itu dijual bebas. Teman-teman bisa lihat ya, hand grip strength. Atau physical performance ya, performa fisik bisa kita nilai dengan 5 time chair stand test. Jadi bayangin aja orang tua itu disuruh 5 kali duduk berdiri ya. Jadi duduk berdiri, duduk berdiri. Logikanya semakin cepat waktu 5 time chair stand test, maka kan oke, semakin bagus. Semakin dia membutuhkan waktu yang lama atau dia lambat, nah itu berarti kan semakin jelek. Nah, dikatakan jelek kalau dia di atas sama dengan 12 detik. Cukup dengan salah satu itu aja, maka dia disebut possible sarcopenia. Nah, possible sarcopenia ini sudah di sudah dapat terapi dengan modifikasi lifestyle, baik itu diet maupun exercise. Nah, itu kalau berangkat dari tidak ada keluhan, jadi case finding yang sifatnya preventif. Nah, tetapi kalau misalnya kita yang bekerja di rumah sakit ya, pada setting healthcare yang akut, IGD ataupun clinical research setting, kita bisa curigai sarkopenia misalnya pada kondisi kok ini ada unintentional weight loss, ada penurunan fungsional, keterbatasan fungsional. Kok pasiennya ini kok kayaknya kognitifnya menurun, kok dia depresi, kok dia jatuh, kok dia malnutrisi, atau misalnya dia punya kondisi kronik seperti gagal jantung, PPOK, DM, CKD. Nah, maka dapat kita curigai ataupun kita lakukan assessment ke arah sarkopenia. Tuh. Nah, urutannya adalah kekuatan otot. Kekuatan otot seperti tadi dapat menggunakan pemeriksaan hand grip strength. Cowok di bawah 28 kilo itu udah jelek nih. Atau perempuan di bawah 18 kilo. Berikutnya adalah performa fisik bisa menggunakan 5 time chair stand test sama ya kayak seperti tadi di atas sama dengan 12 detik atau 6 meter walk kurang dari 1 meter per detik kecepatannya ya. Jadi orang tua itu disuruh jalan sejauh 6 meter, kecepatannya itu adalah kurang dari 1 meter per detik. Atau menggunakan SPPB, Short Physical Performance Battery
kurang dari sama dengan 9. Walaupun namanya kayak baterai gini, itu intinya sebenarnya kayak instrumen ya. Nanti ini bisa teman-teman baca. SPPB, Short Physical Performance Baterai itu kayak scoring gini ya. Intinya dia oke kalau nilainya 10 ke atas. Nah, kalau dia kurang dari sama dengan 9, maka dia sudah ada dikatakan penurunan physical performance. Yang terakhir adalah penurunan massa otot yang ditandai dengan penurunan ASM, Appendicular Skeletal Muscle Mass. Kita bisa menggunakan pemeriksaan menggunakan DXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry, sama atau menggunakan BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Kalau laki-laki dia di bawah 7, baik itu DXA atau BIA, tetapi memang kalau perempuan itu kalau dia di bawah 5,4 kalau dia DXA, kalau BIA dia di bawah 5,7. Dihafalkan ya, harus dihafalkan. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis sarkopenia? Kalau dia sarkopenia itu syaratnya kalau dia penurunan massa otot atau penurunan ASM ya ditambah penurunan physical performance atau muscle strength. Itu sarkopenia. Tetapi kalau ketiga-tiganya positif, ya, jadi dia itu penurunan massa otot, penurunan performa fisik, penurunan kekuatan otot, itu severe sarkopenia. Nah, kalau misalnya dia cuma penurunan massa otot doang, maka dia pre-sarkopenia. Tuh. Sementara kalau gimana kalau hanya muscle strength atau physical performance? Ya mungkin itu adalah definisi kasus possible sarkopenia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dihafalin soalnya harus hafal. Oke ya, aman ya. Nah, sekarang eh apa ya? Nah, nanti teman-teman bisa baca. Nah, sekarang adalah terapinya. Untuk tata laksananya itu sudah harus diberikan bahkan ketika diagnosis possible sarkopenia ditegakkan ya. Nah, terapinya apa? Satu, intinya adalah salah satunya adalah olahraga. Olahraganya jenisnya apa? Olahraganya itu adalah tipe yang tahanan atau resisten. Nah, tipe tahanan atau resisten ini menjadi sangat penting karena apa dia mampu meningkatkan massa otot gitu ya. Mana sih ya? Sebentar. eh Hafalin itu aja dulu ya. Olahraga tipe tahanan. Nanti untuk contohnya apa contoh resepnya nanti bisa teman-teman baca pada tabel ini. Nah, memang untuk exercise berapa frekuensinya di sini bahkan kalau bisa nanti ya bisa 2 sampai 3 kali, terus dia harus ada beberapa kali repetisi dan lain-lain ya. Terus yang kedua adalah terkait nutrisi, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan kalori sama protein. Nah, untuk terapi nutrisi ini, untuk asupan protein ya, itu setidaknya membutuhkan asupan protein 1,2 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau dia malnutrisi atau memiliki penyakit yang berat, protein dapat diberikan hingga 2 gram per kilogram berat badan. Ingat bahwa lansia punya level ambang asupan protein lebih tinggi untuk mendukung proses anabolik. Nah, terus sebaiknya asupan protein itu terdistribusi merata setiap waktu makan. Gitu ya. Nah, terus untuk jenis protein, ada suatu penelitian
bahwa suplementasi leusin dapat meningkatkan massa otot secara signifikan pada sarkopenia, tetapi tidak meningkatkan kekuatan otot. Nah, pokoknya ya intinya adalah ya bisa dipertimbangkan pemberian leusin sebanyak 2 kali 3 gram dalam sehari. Jadi 2 kali 3 gram dalam sehari selama 3 bulan. Dikombinasikan dengan olahraga, ternyata dia hasil outcome-nya oke banget. Ya, dibandingkan hanya memberikan leusin saja atau olahraga saja. Jadi dia dikombinasikan. Tuh. Eh, terus selain itu dapat diberikan juga suplemen vitamin D yang populasi lansia dengan sarkopeni sebaiknya juga diberikan, terutama kalau mereka yang insufisiensi, yaitu kadar vitamin D serum kurang dari 30 mikrogram per liter. Nah, berapa vitamin D yang diberikan? Jadi intinya kebutuhan vitamin D harian lansia itu 600 hingga 800 international unit. Itu ya. Ya, terus ada tambahan lagi. Tambahan ada ini pernah keluar di soal bahwa pemberian komponen namanya itu HMB, yaitu beta hidroksi beta metil butirat 2 sampai 3 gram per hari itu dapat mencegah kehilangan massa otot pada lansia yang mengalami tirah paring berkepanjangan. Ini cuma tambahan aja ya. Tuh. Jadi tadi ya protein, terus pemenuhan kebutuhan kalori, terus habis itu pemberian protein yang jenis leusin 2 kali 3 gram, terus vitamin D, terus HMB itu menjadi penting sebagai tata laksana dari sarkopenia selain dia olahraga tahanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak nomor 1 ini kira-kira apa? Kira-kira dia kan lemah, terus dia ternyata tes kecepatan berjalannya 0,9 meter per menit. Jadi dia sudah ada eh, gangguan ya. Mana dia itu tadi ya salah satunya adalah physical performance-nya eh 6 meter walk test-nya kan dia kurang oke. Terus dia lemah. Kira-kira pemeriksaan selanjutnya yang diusulkan apa? Bioimpedance analysis, knee flexion extension, kekuatan genggam tangan, get up and go test atau Romberg test. Yang mana? Memang kemungkinan antara A atau C ya. Mm-mm. Tetapi memang di sini kuncinya itu adalah karena pertanyaan pemeriksaan selanjutnya ya, memang kita harus menilai kekuatan genggam tangan dulu sih. Tuh, baru terakhir itu adalah pemeriksaan ASM, ya, yaitu BIA atau menggunakan DXA. Get up and go test itu nanti adalah pemeriksaan TUG ya. TUG itu intinya dia pemeriksaan nanti kayak ke arah penilaian keseimbangan dan mobilisasi. Rombek itu keseimbangan. Ya, jadi jawabannya C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Diagnosis yang paling tepat pasien. Laki-laki 80 tahun, nyeri lutut kanan memberat 1 minggu. Masih bisa jalan, tapi sulit turun tangga atau jalan jauh. Pasien jalannya pakai tongkat, terus punya riwayat HT, stroke, DM. Obatnya banyak, amlodipin, metformin, CPG, Ator. Fase 3 saat berjalan pada lutut kanan, krepitasi sendi genu kanan. OA kanan ya kemungkinan ya.
Pemeriksaan ADL Bartel 19/20. Oke ya. IADL-nya 6/8, mini CHOC-nya 5, MNA-nya 14, LLA 24, lingkar betis 31, hand grip 24 ya. Bia appendicular skeletal muscle mass index-nya 6, 5 time chair stand test-nya 6 detik, SARC F-nya 3, CFS terkontrol baik, frailty index-nya 40. Nah, ini kan intinya adalah mendiagnosis terkait sarkopenia sama frailty. Oke, tadi kita sudah belajar terkait sarkopenia. Nah, sekarang kalau sarkopenia di sini kita lihat dari mana nih? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat nomor satu apa dulu? ASM. Hmm, no, urut yang dari atas. Walaupun itu yang penting, tapi bahwa massa otot itu pemeriksaan yang akhir. Nomor satunya adalah Klinis sulit berjalan dari feminis, bla bla bla. betul. Ya, ya. Terus dia turun. Pemeriksaannya nomor satu berarti dilanjutkan penurunan salah satu dari komponen sarkopenia, yaitu penurunan ke ke kekuatan otot. Iya. Otot. Kekuatan otot. Nah, kalau laki-laki dikatakan penurunan kekuatan otot kalau di bawah cowok nih. Di bawah berapa tadi? 28 nggak sih bukan ya? Iya, 28. Kalau cewek di bawah 18. 18. Ingat-ingat ya, pokoknya cewek itu harus harus bisa mengangkat 18 kilo. Kalau cowok itu 24 kilo. Nah, 24, 28. Nah, berarti 28. ada penurunan kekuatan otot ini. 24 itu. Oh, 24. Ada, Ada. berarti ada. Habis kita menilai penurunan kekuatan otot, maka kita nilai apakah ada penurunan Physical performance. performa fisik. Betul. Nah, performa fisik bisa kita lihat dari 6 meter walk atau 5 time chair stand test atau SPPB. SPPB. Oh. Nah, ini berarti yang mana? 5 time chair stand test 6 detik. Normal? After 6 detik normal kak. Oh, no, lebih dari normal. Harusnya lebih dari sama Iya. dengan 12, dia 6 detik normal. Berarti dia normal. Oke. Terus baru yang ketiga kita lihat ada penurunan massa appendicular skeletal muscle mass. Nah, yaitu dia 6 kilogram per meter square. Kalau cowok dia di bawah 7. 7, Kalau 7, cewek dia kalau 5,4. dia di bawah 5,7 atau 5,4 gitu ya. Nah, berarti dia ada penurunan massa otot nggak nih? Ada. Ada. Ada dengan Berarti diagnosisnya presarkopenia, sarkopenia, atau sarkopenia berat. sarkopenia dong. Sarkopenia karena ASM sama masa Udah strength gitu aja yang di tadi. masa stressnya ada. Mm-mm. Perpendicularnya ada. Betul. Ya, hanya sarkopenia aja. Karena dia 2 dari 3 positif. Intinya salah satunya yaitu dengan tentu saja dengan penurunan massa otot dan kekuatan otot. Tetapi di sini physical performance-nya masih baik. Sehingga Masih baik. sehingga dia masuk Sarkopenia. sarkopenia. Ya, Berarti betul gitu sarkopenia ya. apa kak? Sarkopenia, ya gitu aja. Ya, sarkopenia. Ya. Nah, sekarang mana ya? Sark F. Nah, sekarang kita mau ke frailty nih. Nah, frailty atau kerapuhan ini juga ah apa kadang-kadang tuh nggak jelas ya, bukan ya nggak jelas. Jelas sih, cuma kadang-kadang kita memang harus memahami lebih ya geriatri ini. Jadi, frailty ini adalah intinya kerapuhan.
suatu kondisi klinis yang kompleks terkait usia dengan ciri penurunan kapasitas fisiologis dari berbagai sistem organ, sehingga dia meningkatkan kerentanan terhadap stresor. Jadi pasien si geriatrinya ini rapuh, sehingga dia sangat rentan banget sama stresor. Kalau misalnya ada suatu stresor, ini pasti nanti ambruk, frailty ya, rapuh. Nah, untuk frailty ini sendiri, yang perlu teman-teman tahu, memang dia itu sangat kayak ada tumpang tindihnya ya sama sarkopeni, malnutrisi, sindrom gagal pulih, dan lain-lain. Nah, frailty itu sendiri ini merupakan patogenesisnya ya. Jadi memang ada etiologi faktor resiko, faktor proses menua, genetik, penyakit lingkungan, terus ada mekanisme potensial, fenotip frailty. Nah, lihat. Frailty fenotipnya itu klinisnya seperti apa? Kelemahan, berat badan turun, gampang capek, aktivitas fisik lambat, performa lambat. Nah, ini kan kayak sama hampir mirip kayak mau ke arah sarkopenia ya. Maksudnya makanya dia kayak tumpang tindih juga. Sama outcome-nya biasanya orang yang frailty itu dia akan resiko jatuh, disabilitas, ketergantungan bahkan hingga kematian. Nah, bagaimana kita mendiagnosis, menilai, mengakses dari frailty? Jadi ada yang namanya itu indeks kerapuhan. Nah, banyak banget indeks-indeks kerapuhan yang sudah disusun atau diteliti. Salah satunya adalah studi dari CHS, yaitu Cardiovascular Health Study, ya, yang terkait frailty yang diadaptasi oleh American Geriatric Society. Nah, menurut indeks ini, definisi dari sindrom klinis frailty ini intinya kalau misalnya adanya 3 atau lebih dari gejala penurunan berat badan yang tidak dikehendaki, kelelahan yang dilaporkan oleh pasien ya, fatigue gitu ya, terus kelemahan ditandai dengan kekuatan genggam kurang dari 20% pada tangan yang dominan, kecepatan berjalan yang melambat kurang dari 20% dari waktu normal untuk berjalan, aktivitas fisik yang rendah yaitu 20% dari TEE. Ya intinya nggak jelas juga ya, nggak khas juga ya. Tanda klinis yang mudah diamati dia malnutrisi, sarkopeni, osteopeni, gangguan berjalan, keseimbangan itu kemungkinan memang dia adalah tampilan dari frailty atau kerapuhan. Nah, salah satu yang bisa kita nilai itu yang lengkap itu adalah namanya indeks frailty yang tersusun atas 40 pertanyaan. Makanya sering disebut dia FI 40. Nah, seorang usia lanjut dikategorikan sebagai normal apabila skornya itu kurang dari sama dengan 0,08. Pre-frail kalau dia 0,08 sampai 0,25. Frail kalau dia di atas sama dengan 0,25. Emang angkanya jelek ya? Yaitu dari skor FI 40. Intinya kalau FI 40 dikatakan normal kalau dia kurang dari sama dengan 0,08. Kalau dia pre-frail 0,08 sampai 0,25, di atas sama dengan 0,25. Jadi semakin tinggi skornya maka dia semakin jelek. Tuh. Selain itu ada juga beberapa skor ataupun indeks seperti Clinical Global Impression Measure Frailty ya, ataupun P3G pendekatan paripurna pada pasien geriatri dan lain-lain ya. Tuh. Sebentar yang penting saya sampaikan lagi tuh. Nah, ini dia. Jadi ini adalah algoritma, nanti teman-teman bisa dibaca seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tanda dan gejalanya, fenotipnya itu tidak ada yang khas banget ya, mirip-mirip sama sarkopenia. Nah, kalau misalnya memang kecurigaan frailty tinggi, maka dapat dilakukan pemeriksaan dengan skor seperti skor CHS, SOF, atau FICGA. Itu seperti yang tadi saya sampaikan, CHS itu yang
cardiovascular health study. Terus yang CG ini ada yang clinical global impression, pokoknya skor-skor itu bisa dipakai. VIGA itu juga sama aja. Tuh ya. Tetapi kalau memang dia suspek frailty-nya rendah, tadi biasanya menggunakan IF 40 ya, Index Frailty 40. Pokoknya apapun itu, teman-teman nice to know bahwa semua itu untuk menentukan dia frailty atau enggak. Kalau teman-teman besok di OSCE, cari yang paling gampang, yaitu biasanya pakai yang 4 pertanyaan itu, yang 4 aja yang dia kalau 2 atau 3 itu dia nanti maka frail gitu ya. Ya, tapi kalau untuk teori memang salah satu untuk mendiagnosis frailty adalah menggunakan beberapa instrumen yang telah tadi saya sebutkan. Nah, terus sekarang eh, bagaimana terapinya dan pencegahannya? Untuk pencegahan dari frailty itu sebenarnya merupakan salah satu tujuan dari penanganan manajemen pasien dengan geriatri. Yang dapat mencegah kerapuhan, intervensinya apa? Satu, diet adekuat jumlah asupan protein setidaknya 1 hingga 1,2 gram per kg per hari. Ya, makanya teman-teman harus emang agak bertumpang tindih. Kalau tadi sarkopenia itu setidaknya proteinnya yaitu berapa? Ingat nggak? Kalau sarkopenia tadi proteinnya? 1,2 sampai 1,5 ya. 1,2 sampai 1,2 1,5 sampai bahkan bisa 1,5. sampai 2 ya. 2 gram. Tapi kalau kita ngomongin frailty sebenarnya cukup pencegahannya 1 hingga 1,2 gram per kg per hari. Asam amino esensial di sini juga menjadi penting seperti leusin, hidroksimetil butirat sama ya. Tetapi di sini tidak spesifik jumlahnya ya. Terus vitamin D mirip-mirip 800 ya hingga 1000 unit per hari. Mungkin kalau tadi di sana di sarkopeni berapa tadi? 400 sampai 800 atau 600 sampai 800 ya. Terus mineral yang cukup. Yang kedua, latihan fisik rutin. Yang ketiga, pengamatan teratur. Yang keempat, pencegahan infeksi dengan vaksin influenza, pneumokok dan herpes zoster. Nih, ini penting ya. Pada pasien geriatri, salah satu dari vaksin yang direkomendasikan infeksi terkait dengan vaksin, intinya adalah vaksin influenza, pneumokok, sama herpes zoster. Yang kelima, antisipasi stres akut. Yang keenam, pemulihan cepat setelah kejadian yang menyebabkan stres metabolik melalui nutrisi dan fisioterapi. Nah, ini bahkan ada studi tadi ya, asupan protein 1,5 gram itu juga bisa. Dah, itu ya. Oke. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk sindrom gagal pulih nanti bisa teman-teman baca ya. Nggak ada yang terlalu spesifik banget. Nah, ini saya ngambil slide dari beberapa sumber. Ini untuk geriatri secara umum ya. Jadi untuk geriatri secara umum, intinya yang pertama untuk pemenuhan kalori, energi, maka kebutuhannya setidaknya kalau lansia kondisi stres metabolik itu 30 sampai 35 kalori per kg per hari. Kalau lansia sehat 25 sampai 30 kayak orang dewasa biasa itu masih bisa. Tapi rata-rata yo 30 lah, 30 sampai 35. Terus untuk kebutuhan protein tadi ya, kalau dia pada kasus frailty mungkin dia 1 sampai 1,2 gram protein per kgbb untuk lansia yang sehat, frailty, pencegahan frailty. Tetapi kalau misalnya dia ke arah sarkopeni, maka dia membutuhkan 1,2 hingga 1,5 atau pasien dengan resiko malnutrisi. Tetapi kalau memang dia sudah malnutrisi ataupun infeksi parah, maka dia bisa sampai 2 gram per kg per hari.
Tapi hati-hati pada pasien yang sudah ada gangguan fungsi ginjal. Lalu bagaimana kebutuhan lemak? Kebutuhan lemak itu biasanya memenuhi 20 hingga 35% dari total kalori. Mirip sama protein ya. Protein itu juga 20 hingga 35% dari total kalori. Terus lemaknya di sini nanti teman-teman bisa baca. Kebutuhan cairan itu biasanya 25 hingga 30 cc per kg-BB. Ya, mirip ya sama kayak hafalan apa pasien-pasien kita. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan terkait penilaian dari demensia, terus dia penilaian mini CHOC dan lain-lain. Ya, kalau ya, ya yang normal berapa? Ya, jadi pada pasien ini jelas dia sarkopenia. Nah, sekarang berarti kita memang jatuhnya harus apalan ya. CFS terkontrol baik, frailty index 40-nya dia 0,1. 0,1 berarti dia masuk apa? Prefrail, fit, atau frail. Ini intinya 0,1 dia masuk prefrail ya. Ini kan apalan tadi ya. Nih, kalau dikatakan frail itu berarti di atas berapa? FI 40-nya di atas sama 0,25. dengan 0,25. 0,25 gitu. Kalau dia normal kurang dari sama dengan 0,08. Nyebelin ya, ini kayak apalan banget. Tuh. Oke, tuh ya. Ya, jadi jawabannya A. Lanjut, kita lanjut ke nomor 3. Diagnosis yang mungkin pada pasien. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? 1 menit ya, 1 menit. Kita istirahat 1 menit. Bentar, bentar. Oke, oke. Kita lanjut ya. Diagnosis yang paling mungkin, perempuan 75 tahun, punya HT, DM, riwayat stroke 5 tahun lalu, sering lupa meletakkan barang, sulit mengingat nama orang sejak 3 bulan terakhir. Nah, pasien memang punya riwayat HT, DM, sehingga dia mengkonsumsi glimepirid, metformin, CPG, simvastatin, omega 3, sitikolin. Dia ada hipertensi, ya, hipertensi sistolik terisolasi, ADL bartelnya tapi masih oke nih 20/20. IADL-nya 5/8. Sulit mengurus keuangan dana pensiun dan sudah tidak dapat pergi ke rumah anak sendirian. MMSE 23/30. GDS 15 sama dengan maksudnya apa sih? Oh, GDS sama dengan 2. Frail score 0 ya atau fit GDP 150 lalalala. Dah diagnosis yang mungkin pada pasien ini teman-teman menjawabnya 50-50 antara vaskular atau Alzheimer. Nah, memang ini agak
sulit jujur ya. Vaskular itu karena kata kuncinya pasti dia punya riwayat stroke ya. Walaupun memang stroke itu dia sudah 5 tahun yang lalu. Tetapi memang dia baru ada keluhan ini sejak 3 bulan terakhir. Nah, apakah ini Alzheimer atau vaskular? Hmm, apa ya? Nah, sekarang untuk demensia sendiri, kayaknya kemarin sudah saya ada soal demensia nggak sih? Udah tak jelasin belum ya? Jadi intinya, yang namanya demensia itu kan adalah suatu kondisi penurunan fungsi kognitif ya. Nah, demensia itu sebelum seseorang itu ke arah demensia, ada yang istilah yang namanya mild cognitive impairment. Jadi gangguan kognitif yang ringan. Apa yang membedakan MCI sama demensia? Yang membedakan adalah kalau demensia sudah mengganggu aktivitas gitu. Sementara kalau mild cognitive impairment dia masih intinya ringan, dia masih bisa beraktivitas, tidak mengganggu kehidupannya. Nah, itu masih ringan MCI. Tetapi kalau memang dia sudah mengganggu aktivitas, sudah mengganggu nilai judgementnya, maka dia demensia. Demensia ada beberapa jenis. Yang pertama, yang salah satu yang banyak adalah Alzheimer. Demensia Alzheimer itu adalah suatu demensia yang dia dia sangat mengganggu. Apa sih aku mau ngomong apa tuh nih ya? Iya, ya. Jadi kalau Alzheimer ini dia itu biasanya akan ditemukan secara patologi akumulasi plak amiloid ekstrasel dan protein tau intrasel di otak. Demensia Alzheimer ini banyak pada usia 60 tahun ke atas. Khasnya demensia Alzheimer, dia itu biasanya adanya gangguan memori. Ya, awal-awal dia itu biasanya ada gangguan sering lupa. Sering lupa kejadian-kejadian kejadian-kejadian, sering lupa nama orang, nama keluarga dan lain-lain itu Alzheimer. Lama-kelamaan itu akan memberat. Terus dia nanti biasanya akan sulit mengenali orang-orang di sekitarnya, perilaku impulsif, sampai terakhir itu dia kayak nggak bisa komunikasi, ya. Sampai gangguan behavioral, terakhir itu gangguan perilaku lah. Itu adalah Alzheimer. Sementara yang kedua adalah demensia eh, frontotemporal. Demensia frontotemporal ini adalah demensia yang secara patologi memang dia akan ditemukan gangguan kelainan di lobus frontal dan lobus temporal. Akan ditemukan jumlah abnormal protein tau dan TDP43. Nah, frontotemporal demensia ini lebih bisa ditemukan usianya lebih muda dibandingkan Alzheimer. Salah satu klinis yang khas adalah dia ini gangguan behavioral. Jadi dia ini kayak gangguan perilaku. Contohnya sering marah-marah, agresi, ataupun gangguan motorik seperti tangan gemetar, berjalan tidak seimbang. Dia perilakunya impulsif, emosinya datar gitu. Tetapi dia juga bisa ada gejala sering lupa gitu. Tetapi memang yang dominan tuh behavioralnya. Ya, gangguan perilakunya. Itu adalah demensia pada frontotemporal demensia. Sementara berikutnya adalah demensia Lewy body. Kalau demensia Lewy body secara patologi dia akan ditemukan deposit tidak normal protein alfa-sinuklein atau yang disebut sebagai Lewy body pada pasien. Nah, demensia Lewy body biasanya salah satu yang khas itu bisa ditemukan adanya
halusinasi visual. Gangguan tidur seperti insomnia, tidur siang itu siang itu malah ngantuk, bisa ditemukan Parkinsonism ya, gejala mirip Parkinson dan lain-lain. Yang keempat adalah demensia vaskular. Nah, kalau demensia vaskular intinya kata kuncinya dia riwayat stroke, terus dia biasanya ada gangguan atau defisit saraf gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu lagi adalah untuk terapinya. Untuk terapi dari demensia ada terapi non-farmakologi sama terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi intinya adalah contohnya eh, memang sangat ditekankan ya. Contohnya adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung kognitif dari pasien ya. Seperti yang pokoknya menstimulus lah. Nih misalnya, yang dianjurkan terapi demensia derajat ringan sedang adalah terapi stimulasi kognitif dalam kelompok atau pertimbangkan terapi mengenang masa lalu, reminiscent terapi kelompok. Terus dapat juga dipertimbangkan terapi rehabilitasi kognitif atau okupasi. Dah, sementara terapi farmakologi menggunakan panduan Nietzsche 2018. Nah, ini memang kalau dari PubD gambarnya ini sangat kabur ya, sehingga ini sudah saya carikan untuk sumbernya. Jadi memang sebagai terapi farmakologi dari demensia ini harus dihafalkan karena sering keluar di soal. Itu sebenarnya dibagi menjadi terapi farmakologi demensia Alzheimer sama non-Alzheimer. Kalau terapi demensia Alzheimer untuk pasien-pasien yang baru terdiagnosa, untuk derajat ringan atau moderate ya, sebaiknya direkomendasikan monoterapi. Bisa berupa pemberian donepezil atau galantamin atau rivastigmin. Ya, donepezil, galantamin atau rivastigmin. Nah, obat donepezil, rivastigmin atau galantamin ini bekerja sebagai penguat fungsi kognitif dengan cara peningkatan kadar asetilkolin di otak untuk mengkompensasi hilangnya fungsi kolinergik. Gitu. Jadi dia tujuan obat ini adalah meningkatkan asetilkolin di otak. Gitu. Nah, bentar. Yang harus saya bilang bentar. Oke. Ya, itu semua meningkatkan asetilkolin di otak. Sementara kalau yang severe itu sebenarnya dapat dipertimbangkan monoterapi ya. Itu sebagai pilihan dapat dipertimbangkan terapi memantin, tuh ya. Sebenarnya ketiga obat tadi ya, yang donepezil, galantamin, rivastigmin itu merupakan golongan asetilkolin esterase inhibitor. Jadi dia menghambat asetilkolinesterase. Kan itu enzim ya. Asetilkolinesterase inhibitor itu dihambat, otomatis asetilkolin yang di dalam celah sinaps itu akan banyak. Soalnya yang mendegradasi enzimnya itu sudah kita hambat dengan 3 obat ini ya. Ya, monoterapi ya, donepezil, galantamin, atau rivastigmin. Tetapi kalau yang severe maka dapat dipertimbangkan monoterapi memantin. Gitu. Nah, nanti di sini eh, ada 2 indikasi pemberian monoterapi dengan memantin. Kalau misalnya dia tadi derajat berat ya, atau dia ringan sedang, tetapi tidak bisa masuk atau alergi atau tidak punya obat yang
asetylcholinesterase inhibitor gitu. Nah, itu dapat dipertimbangkan pemberian memantin. Tapi kalau misalnya bisa ada donepezil, galantamin atau rivastigmin ya berikan itu. Oke, itu ya. Paham ya? Nah, terus kalau yang non-Alzheimer ya, untuk non-Alzheimer misalnya pasien dengan demensia dengan Lewy body. Mirip-mirip, kalau dia ringan sedang dapat dipertimbangkan pemberian donepezil atau rivastigmin. Ya, mirip-mirip. Tetapi di sini memang eh, galantamin nggak masuk pilihan ya, itu menjadi pilihan kedua. Kalau dia parah, pertimbangkan donepezil atau rivastigmin juga kok. Tuh, itu demensia with Lewy body. Sementara itu kalau vaskular demensia, jadi dia ada riwayat stroke, itu hanya pertimbangkan dapat diberikan rivastigmin atau rivastigmin ini galantamin, donepezil atau memantin kalau dia memiliki komorbid Alzheimer, Parkinson atau demensia dengan Lewy body. Tetapi kalau hanya vaskular demensia tok, itu dia mungkin tidak perlu diberikan itu, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya pasien dengan yang demensia pada frontotemporal disease atau front FTD tadi ya, atau dia gangguan kognitif akibat multiple sclerosis nggak ada tempat obat-obatan ini. Nih ya, tadi untuk kasus vaskular demensia obat-obatan itu hanya dipertimbangkan jika pasien dicurigai punya penyakit komorbid yang lain. Ya itu aja. Nanti teman-teman bisa dibaca detailnya di sini ya. Oke. Nah, kira-kira diagnosis yang mungkin apa ini? Mau pseudodemensia, demensia Lewy body, MCI, Alzheimer atau vaskular? Yang mana? A, B, C, D, E. Tebak aja. Ya, ya. Sebenarnya saya lihat soal ini tuh nggak ada kunci jawabannya ya. Maksudnya, jadi saya juga nggak, saya agak ragu jawabannya apa. Memang dia tuh antara D sama E. Alzheimer. Cuma memang kalau demensia, kenapa saya masih bisa curiga D? Karena klinisnya tuh memang sering lupa meletakkan barang, sulit mengingat nama, apalagi riwayat stroke-nya itu 5 tahun yang lalu. Tapi keluhannya ini baru 3 bulan terakhir, kok kayak agak nggak cocok gitu. Sementara itu kalau demensia vaskular, itu dia biasanya muncul setelah setelah dia stroke gitu. Jadi ya agak langsung gitu. Jadi nggak terus nunggu nunggu 5 tahun baru muncul manifestasinya gitu ya. Dan biasanya kalau demensia vaskular dia biasanya akan disertai dengan defisit neurologis gitu. Gangguan vaskular yang terkena. Nah, jadi memang kalau di sini ya sementara bisa D, bisa E. Tapi kalau suruh milih, kok saya akan lebih menjawab yang Alzheimer ya. Cuma jebakan aja itu. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Nomor 4. Nah, bagaimana dukungan nutrisi enteral jangka panjang untuk pasien laki-laki 78 tahun, MNA-nya skor 10, skor indikator malnutrisinya 19, riwayat sakit stroke 2 bulan yang lalu. Ayo harus hafal. MNA 19 ini berarti menunjukkan apa? Malnutrisi, beresiko malnutrisi, atau tidak ada malnutrisi? Yang mana? Minggu lalu udah. Ingat bahwa Resiko ya, Mas. malnutrisi, apa? Cut off-nya adalah, Berisiko kayak. uh-uh.
Jadi betul, cut off-nya adalah di 17 ya. Di bawah 17 maka dia adalah malnutrisi. 17 sampai 22 atau ya 17 sampai 24 dia beresiko malnutrisi pada kasus ini. Di atas itu maka dia normal. Jadi tidak beresiko maksudnya. Nah, Berarti dia 19 beresiko ya. dia malnutrisi skornya 19 toh. Berarti dia hanya beresiko malnutrisi. Beresiko malnutrisi. Oh, oh. Nah, sekarang terapi dukungan nutrisi enteral jangka panjangnya mau yang A, B, C, D, E. Memang agak ini sih. Nggak ada yang bener-bener sumber saya cari itu ngeplek tuh nggak ada sebenarnya. Kira-kira yang mana? Kalori mungkin nggak dia 25. 30 Kak minimal. Oh, oh. Sebenarnya sih tadi kalau kita lihat tuh memang ada yang bilang ya kalau lansia sehat dia kan 25 sampai 30. 25 Tapi kan di 30. sini dia ada riwayat stroke, resiko malnutrisi. Jadi setidaknya 30 sehingga A ini dicoret. Ya antara B, C, D, E. Nah, terus kalau nah ini dia. Kira-kira yang mendekati yang mana? C protein. Mau proteinnya 20 atau 25%? Cairannya 25 apa 30? Kalorinya mau 30 atau 35? Kalau teman-teman ini. Pasien lebih banyak beraktivitas di tempat tidur. Resiko ulkus Lengkap gitu ya. dekubitus. Jadi makanya dia kemungkinan jawabannya yang kalorinya mau 35 apa 30? 30 aja. 30 apa Kak? Galau. Ya boleh sih sebenarnya, soalnya kan rentang ya. Tapi ya kita tuh yakin aja kita pakai yang paling tinggi gitu. Kenapa ragu-ragu? Pakai aja 35. Proteinnya mau yang mana? Karena kan dia beresiko-beresiko. Jadinya 25. kita pakai yang paling tinggi ya. Proteinnya juga yang 25%. Cairannya pakai yang 30. 30. Oh, oh. Oh, 30. Itu ya. Tapi memang sebenarnya ya ini aja kebutuhan cairan bisa aja 25. Tapi kayak yo wis lah sementara ini terima dulu aja ya. Jadi jawabannya adalah B. Aman ya. Soal nomor 5, dua terakhir. Penata yang tepat untuk mengatasi ulkus dekubitus. Oke, ulkus dekubitus. Intinya perempuan 68 tahun tidak sadar satu hari. 3 bulan yang lalu menderita terjatuh kamar mandi. Terus dia disarankan operasi karena ada kelemahan tubuh tapi nggak mau. Soalnya ada fraktur nggak mau operasi. Terus dia ada hipertensi DM. Terus dia ada ulkus dekubitus di regiosacrum, tampak luka besar hingga meluas ke lapisan fasia, tetapi tidak mengenai otot dan tulang. Nah, ini kita harus tahu derajatnya untuk tahu obatnya apa. Ulkus dekubitus itu intinya terbentuk dari tekanan dan pergeseran pada jaringan ya, bersamaan dengan berkurangnya toleransi atau adanya penyebab intrinsik seperti malnutrisi atau inkontinensia. Biasanya bila seseorang mengalami imobilisasi itu tekanan di daerah sakrum tuh bisa sampai 60 hingga 70, di daerah tumit 30 sampai 45. Nah, ini akan menyebabkan iskemik ya, menyebabkan iskemia, oklusi pembuluh darah kapiler, tekanan berlebihan menyebabkan kerusakan kulit ya, iskemi menyebabkan oklusi pembuluh darah kapiler. Terus kalau ada pergeseran menyebabkan iskemi jaringan, penurunan toleransi terhadap tekanan komorbiditas. Nah, nanti bisa teman-teman baca bagaimana menilai, melihat faktor resiko dari ulkus dekubitus. Nah, sekarang untuk stadiumnya ini juga harus dihafalkan. Stadiumnya yang pertama adalah stadium 1.
Stadium 1 itu intinya kulitnya masih intak ya. Tapi dia berwarna kemerahan ya atau eritem lokal. Bisa menghilang bila ditekan, bisa juga tidak menghilang bila ditekan ya. Bisa juga berupa kulit yang berpigmentasi gelap. Ingat di sini warnanya itu bukan ungu atau warna merah marun. Kenapa kalau dia itu kulitnya utuh, tetapi warnanya itu kok merah marun atau ungu, kemungkinan dia adalah yang golongan DTPI, Deep Tissue Pressure Injury. Tuh ya, dan biasa DTPI ini sifatnya jelas dia yang kalau dipegang itu tidak menghilang ya, persisten. Ya, warnanya merah tua, marun gitu ya. Dah. Terus kalau stadium 1 tadi udah ya, pokoknya dia kulitnya utuh. Stadium 2 kehilangan kulit yang sebagian. Ya, sehingga dermis akan terlihat. Jaringan dasar luka akan kelihatan biasanya warna merah muda, merah, terus dia lembab ya. Bisa berupa bula intak atau bulanya itu sudah pecah, isinya serum. Ya, ini ya, itu adalah stadium 2. Sementara stadium 3 itu kulitnya udah hilang semuanya ya. Jaringan kulit seluruhnya sudah hilang ya. Full thickness loss of skin. Sehingga kelihatan jaringan lemak di bawahnya ya. Dengan jaringan granulasi dan epibola. Epibola itu tepi lukanya akan melingkar. Nah, bisa ketemu juga undermining atau tunneling. Jadi kalau misalnya diogrok-ogrok akan bisa ketemu kayak gua di bawahnya ya, tunneling. Di sini intinya kalau stadium 3 dikatakan memang fasia, otot, tendon, ligamen, kartilago, dan atau tulang tidak terekspos. Tapi pokoknya pada prinsipnya tuh kalau stadium 3 sudah ada full thickness loss of skin. Jadi kulitnya tuh udah hilang semua. Sementara stadium 4 ya, stadium 4 eh itu dia lebih dalam lagi. Jadi dia akan kelihatan fasia, kelihatan otot, tendon, ligamen, kartilago atau otot. Tuh ya. Tuh. Terus berikutnya adalah unstitchable. Kalau unstitchable itu intinya ketutupan slouch atau eschar. Biasanya kalau dibersihkan bawahnya itu bisa berupa stadium 3 atau stadium 4. Ya. Itu derajat dari ulcus decubitus ya, stadium 1, 2, 3, 4 unstitchable sama deep tissue pressure injury. Berikutnya adalah terkait tipe ulcus decubitus. Tipe ulcus decubitus ada yang tipenya normal, ya ada yang tipenya arteriosklerotik sama tipe terminal. Nanti bisa teman-teman baca ya. Nah, yang penting adalah pencegahan sama tata laksananya. Kalau pencegahan jelas ya, dilakukan perawatan kulit ya, dioleskan lotion, ini pencegahan ya, pencegahan. Bersihkan kulit dengan air hangat, jangan panas. Oleskan lotion agar kulit tetap lembab, jaga pakaian spray tetap kering dan lain-lain ya. Pijat kulit yang masih intak untuk bantu sirkulasi. Terus perubahan posisi tubuh, miring ke kanan, miring ke kiri, terlentang minimal setiap 2 jam. Kalau di kursi roda, pergeseran dari tumpuan berat tubuh setiap 15 menit. Itu. Terus nutrisi dan hidrasi, dietnya sebesar 30 hingga 35 kalori. Nah ini ya, jadi kalau memang pada pasien-pasien yang beresiko ulcus decup, maka dia kalorinya aja 30 sampai 35. Proteinnya 1,3 hingga 1,5 gram per kg. Dah. Terus terapi, sekarang kita terapi. Untuk terapi, jika sudah terjadi ulcus decubitus, maka kalau stadium 1, itu kan ingat, tadi stadium 1 kulitnya masih intak.
Dia berwarna kemerahan aja eritem. Maka dia baru kena di epidermis. Maka kulitnya itu dibersihkan hati-hati pakai air hangat dan sabun. Dikasih lotion, dipijat 2 sampai 3 kali per hari. Stadium 2 sudah mulai ada kerusakan sebagian dari kulit. Sehingga perawatan luka perlu dilakukan dengan memperhatikan aseptik dan antiseptik. Daerah luka digesek dengan es, dihembus dengan udara hangat bergantian untuk merangsang sirkulasi. Dapat dikasih salep topikal untuk merangsang timbulnya jaringan granulasi. Itu stadium 2. Jadi pakai gesek es, hembus dengan udara hangat. Stadium 3 ini berarti sudah kehilangan seluruh kulit ya. Itu stadium 3, lukanya kotor, bernanah, dapat dibersihkan dengan NaCl fisiologis. Kita bisa balut, jangan tebel-tebel agar oksigenasi penguapannya baik. Kelembapan dijaga untuk regenerasi. Dapat diberikan antibiotik sistemik. Sementara kalau stadium 4 ini udah paling dalam banget, terus biasanya sudah sampai dasar tulang, sering ketemu nekrotik. Nah, intinya semua penanganan yang dari stadium 1 hingga 3 tetap dilakukan, jaringan nekrotiknya itu harus dibersihkan, harus dibersihkan. Dah, itu aja. Sehingga ini kira-kira stadium berapa ulkus decubitusnya? 1, 2, 3. 2 ya, Kak. Eh, Besar hingga meluas 3 berarti. iya. Ya, ya. Tampak luka yang besar hingga Oh, meluas besar, ke besar, besar. lapisan 3. pasti. Ini bahkan, iya, sebenarnya kalau bingung tuh antara 3 sama 4, oke lah. Tapi kalau 2 itu kan dia masih, dasarnya tuh masih merah, terus dia itu kan hanya kehilangan sebagian gitu. Nah, ini memang agak bingung tuh di 3 sama 4. Karena kalau teman-teman baca, kalau memang saklek banget, itu tuh memang dikatakan kalau 3 itu tuh masih, sorry, kalau kelihatan fasia itu di stadium 4 gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, prinsipnya kan stadium 3 itu kan dia sudah kehilangan kulit ya. Jadi yang kelihatan bawahnya fasia itu juga kelihatan gitu. Jadi kalau soal ini memang merujuk kepada stadium 3. Kalau nanti dia soal itu mau bilang ke 4, itu pasti dia akan kelihatan otot, kelihatan tendon, dah itu pasti stadium 4. Tapi kalau hanya fasia gini, kayaknya lebih ke stadium 3. Kan fasia itu di permukaan, di luar dari otot, tendon, dan lain-lain ya. Nih, apalagi ada kata-kata tidak mengenai otot dan tulang. Sehingga kalau stadium 3, jawabannya A, B, C, D, E. Yang D. Iya, Baik. Kak. Ya, betul ya. Yang D. Luka kotor bernanah dibersihkan dengan NaCl fisiologis. Balutan nggak boleh tebel-tebel. Kelembapan dijaga. Berikan antibiotik sistemik. Kalau yang digesek pakai es, dihembus dengan udara ini untuk terapi stadium Wah, 2 gitu. Oke. Terakhir, soal nomor 6. Diagnosis yang mungkin, laki-laki 64 tahun, sering BAK, sulit menahan rasa ingin berkemih selama 1 bulan. Terus pemeriksaan RT massa lunak halus dan kenyal, kreatininnya meningkat 1,8, skor AUA-nya 9, PSA 3,5. Diagnosisnya 100% menjawabnya BPH gejala sedang. Oke. BPH atau benign prostatic hyperplasia
Intinya adalah suatu kondisi di mana prostatnya itu membesar ya, karena ada proliferasi sel-sel di situ. Proliferasi sel-sel prostat itu terjadi karena ada peningkatan penumpukan dihidrotestosteron atau DHT ya, karena adanya 5 alfa reduktase merubah testosteron jadi DHT. Nah, BPH ini yang harus teman-teman tahu, gejala klinisnya akan nanti dibagi jadi 2 gejala utama, yaitu gejala obstruksi dan gejala iritasi. Kalau obstruksi biasanya antara lain penurunan kekuatan dan besarnya aliran urin, perasaan pengosongan urin dari kandung kemih yang tidak tuntas, double voiding, straining urinate, post void dribbling gitu. Kalau yang iritasi itu contohnya urgensi, peningkatan frekuensi berkemih, dan nokturia. Ya, iritasi. Tuh. Nah, sekarang kalau ada pasien BPH, maka kita harus tentukan derajatnya. Untuk menentukan derajat ada beberapa skor seperti skor American Urological Association Symptom Index atau AUASI yang dia dibagi kalau dia kurang dari sama dengan 7 dia ringan. Ini aja lah, hafalin angka 8 hingga 19. Kurang dari itu ringan, 8 sampai 19 itu sedang, berat itu di atas 20 gitu. Nah, ini ya skor-skornya. Selain itu, pemeriksaan dari instrumen AUA, pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan untuk pasien BPH seperti digital rectal examination, pemeriksaan lab untuk analisa urin, kultur urin, ataupun PSA ya, prostat specific antigen. PSA ini adalah antigen spesifik yang dihasilkan oleh sel kapsul prostat. Peningkatan PSA menunjukkan pembesaran prostat atau prostatitis dan menentukan perkiraan ukuran dan beratnya prostat. Nah, PSA itu sendiri normalnya kurang dari 4. Kalau 4 sampai 10 itu pembesaran ringan, 10 sampai 20 pembesaran sedang, 20 sampai 35 pembesaran berat. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pemeriksaan yang lain adalah USG, endoskopi, saluran kemih bawah, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tata laksananya. Nah, untuk tata laksananya adalah ini. Pertama, lihat apakah ada tanda atau gejala LUTS pada pasien ya. Nah, LUTS, jadi kan tadi seperti saya sampaikan bahwa BPH itu biasanya keluhannya ada yang berupa obstruksi, ada yang berupa eh, ada yang berupa saya kok lupa ya. Nih. Ada yang berupa iritasi, gitu ya, obstruksi atau iritasi. Nah, sekarang sekarang intinya dilihat dulu gejalanya mengganggu atau enggak. Kalau dia ada gejala nokturnal, nah kalau di sini tuh kalau dia nokturnal maka selain edukasi sama perubahan gaya hidup dapat dikasih analog vasopresin seperti terlipresin dan lain-lain. Terus kalau misalnya tidak ada maka dilihat apa ada gejala obstruksi ya. Gejala obstruksi atau gejala penyimpanan itu sebenarnya contohnya tadi kayak kayak frekuensi atau misalnya dia ada gejala eh apa? Nih. Penurunan kekuatan besar aliran urin, perasaan pengosongan urin dari kandung kemih yang tidak tuntas, eh,
Kalau yang iritasi tadi peningkatan frekuensi berkemih, urgensi, dan nokturia itu dinilai di sini. Sebentar, sebentar. Ini aku kecampur-campur. Bentar-bentar. Tak ulangi dulu ya. Em, Bentar-bentar. Gini aja. Algoritma ini sangat membingungkan ya. Jadi intinya gini aja. Sorry, sorry. Terapi farmakologi. Kita masuk ke terapi farmakologi. Nah, intinya terapi farmakologi itu kalau pada pasien dengan BPH itu tujuannya untuk mengatasi simptomnya LUTS. Nah, simptom LUTS itu bisa berupa faktor utamanya ada yang faktor dinamis. Kalau faktor dinamis ini disebabkan oleh tonus otot polos prostat sama leher kandung kemih. Yang kedua, faktor statis itu disebabkan obstruksi mekanis sama kompensasi yaitu hipertrofi dan iritabilitas otot kandung kemih atau detrusor. Nah, terapinya, jenis-jenis terapinya itu adalah yang pertama penghambat alfa ya atau alfa eh, inhibitor reseptor adrenergik alfa 1 selektif seperti tamsulosin, silodosin, terazosin, alfuzosin. Atau yang non selektif itu prazosin. Tapi kalau non selektif ini sudah ditinggalkan ya. Jadi paling lebih baik selektif aja supaya tidak ada efek samping yang gimana-gimana. Sehingga tamsulosin, terazosin menjadi pilihan ya selektif. Intinya penghambat alfa ini dia itu bekerja ya. Dia menghambat reseptor adrenergik alfa 1 sehingga menyebabkan relaksasi otot polos di leher prostat dan kandung kemih. Nih, kerjanya di sini nih. Alfa 1 selektif. Yang kedua adalah 5 alfa reduktase inhibitor atau 5 ARI. Nah, ingat bahwa prostat tadi membesar karena adanya peningkatan atau tumpukan si eh, dihidrotestosteron akibat perubahan testosteron oleh 5 alfa reduktase ya atau 5 alfa reduktase ini. Nah, kalau kita hambat ya otomatis dihidrotestosteron tidak terjadi, prostatnya tentu saja tidak semakin membesar. Nah, 5 ARI ini itu contohnya adalah dutasterid ya atau finasterid. Nah, 5 ARI ini indikasinya kalau memang dia itu volume prostatnya sudah mulai besar ya atau di atas 40 cc. Nah, itu akan lebih efektif. Tapi kalau dia BPH-nya masih kecil-kecil, itu kayak tidak terlalu efektif. Gitu. Dan, eh benar-benar. Dan efeknya itu baru bisa dirasakan 3 sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh mengharapkan 5 hari kita kasih terus kita harapkan besok langsung gejalanya hilang tuh enggak. Karena ya namanya juga dia menghambat suatu enzim, ya berarti dia butuh waktu lebih lama ya. Yaitu 6 bulanan gitu baru bisa memberikan efek atau dampak. Tuh. Yang ketiga ini tambahan yaitu inhibitor fosfodiesterase. Inhibitor fosfodiesterase itu kan obat untuk disfungsi ereksi, tetapi ternyata dia juga bisa membantu mengatasi gejala LUTS ya akibat hiperplasia prostat gitu. Tapi kalau si inhibitor fosfodiesterase ditandingin sama penghambat alfa ya menang penghambat alfa. Terus berikutnya adalah antagonis reseptor muskarinik. Contohnya apa? Contohnya adalah eh hidrobromide, fesoterodin, oksibutinin. Nah, itu ya oksibutinin, propiferin dan lain-lain gitu ya. Itu adalah antagonis reseptor muskarinik. Jadi dia itu kerjanya di sini, di dinding maaf di dinding pembuluh di dinding vesika urinaria. Dia ngebloknya di situ. Nah, eh
Itu ya, itu juga bisa diberikan antagonis reseptor muskarinik atau dapat diberikan agonis beta 3. Agonis beta 3 itu seperti yang teman-teman kita pelajari yang minggu lalu, contohnya adalah mirabegron 50 miligram. Itu juga bekerja di sini nih, di daerah dinding vesika urinarianya. Tuh. Jadi ada obat yang bekerja di sini, ada obat yang bekerja di sini. Ya. At- Nah, terus sehingga pendekatannya secara umum gimana? Jadi biasanya sih diberikan terapi kombinasi awal-awal. Terapi kombinasi apa yang dikombinasikan? Biasanya kombinasi alfa inhibitor sama 5 alfa reduktase inhibitor. Teman-teman jangan sampai ketukar-tukar ya. Alfa inhibitor atau nama lengkapnya alfa sorry alfa reseptor adrenergik alfa 1A inhibitor intinya. Dia penghambat reseptor adrenergik alfa 1A. Sementara yang satu adalah suatu enzim ya, penghambat suatu enzim namanya 5 alfa reduktase inhibitor ya. Nah, kalau di soal skor AUA-nya 9 berarti dia gejalanya gejala ringan, sedang, berat. Ya, Apa? Sedang. Sedang nggak sih? Baik. Iya, 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 Sedang, betul kok. Mas. Sedang kok. Iya, sedang. Kalau berat dia di atas, 20, iya, 19 ya. 20. 20. Betul, di atas 19 atau 20 ke atas. Tapi ini juga lebih dari, ya pokoknya itu ya, 20 ke atas. Dah, berarti dia masuk sedang. Ini kalau teman-teman mau kasih, ya tapi walaupun PSA-nya dia di bawah 4 ya, ya kemungkinan di sini kan perkiraannya dia tidak membesar banget, cuma dia sudah mulai mengganggu, jadi ya gejalanya sedang. Hiperplasia prostat benigna gejala sedang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, walaupun PSA-nya itu kan normal ya. Orang dari 4 walaupun udah ada gejala kayak gitu terusnya hiperplasia prostat benigna ya. Oh, oh, iya betul. Hmm. Karena ini pada pemeriksaan rectal touch, teraba massa lunak halus dan kenyal. Jadi kan sebenarnya PSA tuh hanya perkiraan ya, perkiraan volume, perkiraan gitu. Ya, tetapi ternyata dari pemeriksaan yang lain kita bisa melihat memang ada pembesaran prostat seperti dari pemeriksaan digital rectal examination, USG itu bisa memperkirakan atau menilai volume prostat gitu. Gitu ya. Ya, nanti bisa teman-teman baca slide-nya nanti aku upload. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah mulai penurunan kesadaran. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya mau share dan lain-lain, udah mulai nyicil-nyicil belajar geriatri. Oke banget. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup sebelum mengakhiri. Saya minta maaf kalau misalnya di dalam pertemuan ini ada banyak yang salah atau kurang jelas, nanti bisa konfirmasi. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya, Oke, Kak. ya, Otomen, Mas. yuk, Atur nuwun, Mas. ya semangat.